Selamat siang pemirsa setia TV7. Kembali lagi dengan saya, Najla Rizky Yasmin, di acara seputar makanan khas daerah Indonesia. Kali ini saya akan membahas salah satu makanan daerah, yaitu kamir yang berasal dari Jawa Tengah, Pemalang. Kamir adalah kue tradisional khas Pemalang, Jawa Tengah yang berbentuk bulat, pipi, dan agak coklat. Kue ini memiliki cita rasa manis dan gurih, serta merupakan hasil akulturasi budaya Arab dan Jawa. Karena diperkirakan pertama kali diperkenalkan oleh imigran Arab. Untuk mengetahui lebih jauh tentang keunikan kamir khas Pemalang, berikut laporan dari rekan kami, Rifat Al-Fadir, yang sudah berada di lokasi penjual kue kamir. Baik, terima kasih Najla Rizky Yasmin. Pemirsa, saya sekarang berada di salah satu pusat pembuatan dan penjualan kue kamir di daerah Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, tepatnya ada di Semeru, Gang Masjid Nur Mulyaharjo. Kamir Mawar Hamidah. Untuk mengunjungi tempat kamir ini, Anda harus berjalan ke Gang Nur yang berjarak 30 meter dari tempat penjualan kamir tersebut. Suasana tempat kamir ini lumayan ramai, dan juga di sebelah kanan toko kamir ini kita dapat langsung melihat cara pembuatan kamirnya. Perlu Anda ketahui, selain kamir, ada juga menu jajanan yang lain yaitu serabi dan berbagai macam keripik. Tak heran, Kamir Hamidah menjadi oleh-oleh favorit wisatawan yang berkunjung ke Pemalang. Ini adalah sebuah bukti bahwa kelezatan tradisi akan selalu hidup selama masih ada tangan-tangan yang setia merawatnya. Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang proses pembuatan kamir, saya sudah bersama dengan salah satu penjual kamir daerah ini, yaitu dengan Ibu siapa? Ufah. Nah, selamat siang Ibu. Bisa dijelaskan kamir itu apa sih sebenarnya? Kamir itu sebenarnya itu kan kamir kayak makanan cemilan untuk teman ngeteh, ngopi itu. Dulu itu kamir itu kan dari Arab. Terus setelah hijrah ke sini ke Indonesia, itu nenek itu tadi ada bahan-bahan yang di sana nggak ada, di sini nggak ada, terus dirubah pakai bahan yang di sini. Terus kebetulan setelah dibikin ya hampir sama, cuman agak beda-beda dikit. Akhirnya di sini setelah udah jadi makanan buat itu teman ngopi, teman ngeteh, kalau pagi sore gitu kan. Kalau di Arab kan sukanya gitu. Nah, terus ada ide untuk menjual gitu, dijual. Setelah dijual ternyata alhamdulillah di sini itu diterima. Nah, mengapa sih Ibu memilih usaha kamir ini dibandingkan dengan usaha lain? Kalau usaha kamir itu kan pertama itu simple, terus yang kedua itu mudah, terus bahannya juga yang nggak ribet-ribet banget. Nah, habis itu ini kamir itu kan kalau makanan itu kan enaknya itu bisa dimakan juga sama keluarga gitu. Ya kayak gitu. Nah, Ibu itu sejak kapan mulai berjualan kamir ini? Kalau Ibu Hamidah itu kan dari kecil, itu sekitar tahun 50-an itu, 50 berapa itu ya. Itu Bu Hamidah emang dari kecil. Terus sempat Bu Hamidah itu setelah nikah berhenti dulu karena anak-anak masih kecil. Nah, terus habis anak-anak udah mulai agak bisa menghandle semua, Ibu Hamidahnya dilanjutin lagi usaha ini. Jadi ini usaha udah turun-temurun gitu. Sekarang Ibu Hamidah kan udah meninggal, jadi diturunkan lagi ke anak-anaknya. Nah, untuk proses pembuatan kamir ini sendiri kan memerlukan beberapa orang. Nah, siapa saja sih yang membantu dalam menjalankan usaha kamir ini? Kebetulan semua anak ya itu udah pada bisa. Tapi yang di sini
yang megang itu ya yang ada di sini gitu, yang di rumah ini. Seperti ada orang empat, ya ada orang empat itu yang megang kamir. Karena yang lainnya kan udah ada yang di luar kota gitu. Paling kalau di luar kota itu buka cabang. Jadi ada yang di Tegal itu, anaknya Ibu Hamidah itu buka cabang di sana. Kebetulan kalau yang di sini ya yang meneruskan itu ya yang ada di sini. Nah, untuk penjualan kamir ini sendiri, yang di sini itu ada memiliki cabang yang lain atau tidak? Iya, kebetulan di sini itu cabangnya itu di sini ada 5. Ya. Yang di sini itu yang di belakang mesin Anur itu pusatnya. Ya. Terus selain ada cabang kayak di Alfa, Indo kayak gitu kan, kita kan sewa teras di situ ya. Itu juga kita masukin ke toko-toko roti. Toko roti kayak Parimas, Itamas, Mahkota, Mirasa itu juga kita naruh di situ. Di semua toko roti yang di Pemalang itu sebagian ada yang kita titipin kami dari Bu Hamidah. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat kamir dari Ibu sendiri? Karena diketahui bahwa kamir ini barangkali mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, kalau di sini itu kan biasanya itu pakainya, jadi kalau misalkan udah jadi adonan itu ya prosesnya itu kan kayak bahan tape dihaluskan dulu, terus habis ya udah halus nanti bahan-bahan yang lainnya kayak gula, terigu, margarin, terus juga ada bumbu dari kita dicampur jadi satu sampai jadi adonan. Nah itu prosesnya itu nggak bisa langsung dicikap. Itu kalau misalkan itu bisa nyampe sekitar 8 jam masa fermentasi, mendiamkan itu ya. Kalau udah kalau udah difermentasi itu setelah 8 jam baru itu kan adonan itu kan udah mengembang. Nah kalau udah mengembang itu baru mulai dicikap. Jadi nggak kita bikin adonan tapi langsung dicikap nggak bisa, harus ada ini tahap-tahapannya. Biar hasilnya juga maksimal lah. Wah pemirsa, setelah mendengar penjelasan dari Ibu tentang proses pembuatan kamir, rasanya saya jadi penasaran untuk mencoba secara langsung seperti apa cita rasa kue kamir khas Pemalang ini. Pemirsa, rasanya benar-benar enak. Teksturnya lembut di dalam dan sedikit renyah di luar. Rasanya manis, pas tidak berlebihan, dan ada aroma khas mentega serta lagi yang membuat kue ini berbeda dari kue lainnya. Tidak heran jika banyak orang yang menyukai kamir dan dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari Pemalang. Selain lezat, kamir juga cocok disantap saat pagi atau sore hari bersama cantik teh hangat. Baik pemirsa, setelah kita tadi berbincang dengan penjual kamir dan juga mencoba secara langsung rasanya, kini saya akan berbicara dengan salah satu pembeli yang sedang membeli kamir di sini. Mari kita tanyakan pendapatnya tentang kue khas Pemalang ini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pembeli kamir, yaitu dengan Ibu siapa? Ibu Tati. Nah, selamat siang Ibu Tati. Apa sih alasan Ibu ini memilih membeli kamir di sini? Ya karena rasanya itu asli, gulanya asli ya mas, bukan manis buatan, terus nggak cepet basi. Ya rasanya itu udah dari dulu tuh udah enak mas, udah langganan biasa beli di sini. Nah, berarti kan Ibu sudah berlangganan di sini ya. Ibu ini tahu kue kamir ini dapat rekomendasi dari siapa Bu? Atau tahu sendiri? Ya emang rumahnya kan dekat sini, jadi tahu. Iya. Nah, dari dulu saya sering beli. Kapan sih terakhir kali Ibu membeli kue kamir ini? Ini kemarin baru beli, ini beli lagi. Iya, ya. buat oleh-oleh juga itu sih bagus lah. Nah, untuk pelayanan penjual kamir di sini itu bagaimana Ibu? Pelayanannya bagus sih, dia sabar aja kan, nunggu kan biar enak. Jadi itu dadakan, dibikin nungguin, kalau udah adem kan nggak enak. Ibu sendiri tahu nggak di mana saja dapat membeli kamir di Pemalang ini? Beli kamir Iya, di selain sini. di sini. Di itu Indomaret, Alfamart ada. Baik Ibu, terima kasih. Iya.
Nah, pemirsa, itulah pengalaman saya mencicipi langsung kue kamir khas Pemalang yang lezat dan unik. Ini semoga kuliner tradisional seperti kamir tetap dilestarikan agar tidak hilang di telan zaman. Dari Pemalang, saya Rifat Al-Fatir melaporkan untuk seputar makanan khas daerah Indonesia. Kembali ke studio bersama Najla Rizkita Yasmin. Terima kasih Rifat Al-Fatir. Menarik sekali ya pemirsa, kamir bukan hanya lezat, tapi juga menjadi bukti kekayaan kuliner tradisional Indonesia yang patut kita lestarikan. Jika Anda berkunjung ke Pemalang, jangan lupa mencicipi kelezatan kue kamir yang melegenda ini. Saya, Najla Rizkita Yasmin, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara TV7 selanjutnya.